terhadap hal itu. Sebelum kita masuk ke bicara hak anak dan lain-lain, tapi ini kan berbicara warga negara secara keseluruhan, Bu Neng. Artinya kalau secara hukum Islam mungkin sudah linear dengan hukum yang diputuskan MA. Bagaimana dengan agama-agama lain? Tadi disebutkan bahwa ini sebuah kemunduran bagi kebebasan beragama dan negara masuk terlalu jauh karena privat warga negara. Sebetulnya bukan kemunduran menurut saya, karena di sini negara adalah mengajak kepada seluruh bangsa rakyat Indonesia, tiap-tiap rakyat Indonesia untuk taat dan patuh cinta kepada agamanya. Walaupun di agama lain tadi disebutkan jadi begini, Pokja ini juga tetap melarang ya pernikahan beda agama. Jadi saya sendiri tidak bisa mengatakan ajaran agama yang lain, tetapi yang saya sampaikan tadi adalah Pokja itu adalah diwakili oleh majelis-majelis agama dari semua majelis agama, di antaranya adalah MUI. Nah kebetulan ketika itu satu kali pertemuan, waktu itu saya pernah hadir, tapi saya memang melalui Zoom, saya memberikan masukan tentang hal itu. Nah, dalam hal ini tentunya menurut saya adalah kalau kita melihat dari keterangan juga dari juru bicara dari Mahkamah Agung, kalau misalkan salah satu dari kedua orang yang akan menikah itu laki-laki dan perempuan, tentunya yang menikah ini tidak sejenis ya, laki-laki dan perempuan gitu ya, menundukkan diri kepada agama yang lain, itu mungkin tidak, menurut peraturan ini tidak ada masalah, tetapi untuk bagi orang Islam tidak boleh murtad. Oke, saya mau ke Bang Ade Armando. Bang Ade Armando ini juga pernah kapasitasnya sebagai ahli ya dalam kasus uji undang-undang. Saya juga keterangan sebagai ahli juga. Ini suaranya berbeda nih Bunda kalau kita lihat Bang Ade Armando. Bagaimana Anda melihat dengan adanya surat edaran MA ini Bang Ade? Boleh mic-nya digunakan? Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin koreksi sedikit tentang pandangan dari majelis atau lembaga-lembaga agama lain yang tadi dikatakan bahwa mereka juga menganggap ini sebagai sesuatu yang terlarang. Saya agak heran karena saya beberapa hari yang lalu dikirimi surat dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, jadi KWI dan PGI, yang isinya justru mengatakan mereka meminta Mahkamah Agung untuk memberikan jaminan hak atas pernikahan beda agama. Jadi kalau tadi dikatakan ternyata ada mungkin pendeta yang juga mengatakan itu haram gitu ya, ya mungkin memang juga ada beda pendapat, tapi saya mungkin merujuk, saya barangkali bisa dikoreksi oleh teman-teman dari KWI dan PGI. KWI dan PGI sih bilang bahwa harus diberikan, mereka meminta ya, kalimatnya meminta agar Mahkamah Agung memberikan jaminan hak bagi pernikahan beda agama. Jadi saya simpulkan bahwa mereka membolehkan sepertinya ya, kalau dari surat itu ya Bang Ade ya, kita menangkap itu pertama. Kedua, terkait dengan kemudian hukum tadi kan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan tidak memutuskan bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Bukan itu kan kerjaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu tidak bisa dikatakan apa istilahnya Bu Fitri, inkonstitusional, tidak bertentangan dengan UUD gitu kan. Mahkamah Konstitusi kewajibannya itu kan, ya. Karena dikatakan bahwa pasal yang mengatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar hukum agama masing-masing itu tidak salah secara konstitusional. Kalimat itu, ya. Jadi ketika itu kemudian kami mempelajari, jadi sebenarnya letak masalahnya di mana? Apakah benar Undang-Undang Perkawinan itu melarang pernikahan beda agama? Kami pelajari dan kami menemukan bahwa tidak ada satupun ayat dalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak ada frasa yang mengatakan tidak memperbolehkan pernikahan pernikahan beda agama, ya. Kalimatnya bukan itu, kalimatnya adalah perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing kan. Nah, kalau sesuai hukum agama masing-masing artinya kan bisa diinterpretasikan ke agamanya masing-masing. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya apakah benar bahwa di seluruh agama di Indonesia itu hukum terhadap pernikahan beda agama adalah terlarang atau haram. Ya. Tadi saya sudah mulai dengan penjelasan dari kelompok Kristen dan Katolik. Kalau itu saya bisa gunakan penjelasan dari atau surat PGI dan KW itu sebagai rujukan ya. Nah sekarang soal Islam. Nah jadi buat para penonton perlu tahu yang disebut kompilasi hukum Islam tadi Bu ya, Bu Neng itu memang ada dan sering dijadikan pedoman. Tapi sekarang pertanyaan besarnya adalah begini, apakah di dalam Islam memang hanya ada satu interpretasi terhadap larangan pernikahan beda agama? Ya, yang saya rasa kita harus jujur.
kalau kita buka perdebatan-perdebatan tentang teologisnya gitu ya, kita akan menemukan tidak satu jawaban. Oh, ya, yang mengatur soal pernikahan beda agama. Ya, karena begini. Sebentar, ini harus dijelaskan lebih detail nih, karena sepengetahuan saya mungkin ada orang yang lebih paham, mungkin Bunda nanti bisa menjelaskan. Diatur di dalam beberapa ayat di surat di Al-Quran kan? Anda tahu nggak ayatnya bunyinya apa? Di surat An-Nisa, boleh kita tampilkan mungkin ya, surat-surat yang mengatur mengenai Al-Maidah. Di surat An-Nisa juga ada. Al-Maidah ayat 5. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah ayat 5. Al-Baqarah 221, Al-Mumtahanah ayat 10. Ya itu. Nah, kalau kita lihat, kita mulai dari Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah. Al-Baqarah ayat 221, ya boleh ditampilkan? Ya ini. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Gitu ya? Jadi jangan dilanjutkan. Kalimatnya di situ. Yang dilarang adalah musyrik. Musyrik, ya? Definisi musyrik dalam Islam itu apa? Kan itu yang saya katakan. Nanti kalau Anda masuk ke Al-Mumtahanah, itu yang dilarang adalah dengan kafir. Ya, kan ada pertanyaan. Apakah musyrik dan kafir itu adalah identik dengan non-muslim? Saya ulang ya. Tidak pernah ada satu ayat pun, Anda udah melihatnya tuh kalimatnya. Tidak ada ayat yang mengatakan dilarang menikah dengan orang yang bukan Islam. Nggak ada. Bahkan kalau Al-Maidah 5, nggak, ini udah terlalu jauh ini. No. Saya boleh nggak menjelaskan dulu? Saya tidak bisa saya jadi biar nanti pemirsa juga nggak keliru dengan. Betul, karena pemahaman agama saya tidak sedalam itu. Anda nanti akan punya jawaban pada waktu. Ini anggota DPR atau MPR? Mas Ade ya, saya kira terlalu jauh nanti pembahasan kita itu. Nggak, kenapa saya tidak diizinkan menyelesaikan penjelasan saya dulu? Ya, boleh tidak? Ya. Penjelasan saya. Poinnya adalah Anda menyebutkan bahwa di Al-Quran tidak disebutkan jelas bahwa orang berbeda agama. Bahasanya memang kalimatnya nggak ada seperti itu, tapi musyrik kan? Dan kafir. Sehingga saya mau bilang begini, sebentar supaya lengkap. Sehingga yang terjadi adalah adanya perbedaan tafsir. Jadi di dalam Islam tuh ada ayat, ada arti, kemudian ada tafsir. Nah, tafsirnya ini berbeda-beda. Ya, apakah musyrik dan kafir itu sama dengan non-muslim? Itu berbeda-beda. Ada yang bilang, dan kompilasi hukum Islam bilang begitu. Ya, tapi kalau kita buka nih, kita jujur ya, ada nggak ulama yang mempunyai interpretasi lain? Banyak. Ulama terkenal bernama Rashid Ridha, misalnya Rashid Ridha atau Muhammad Abduh di Mesir, itu mengatakan bahwa itu diizinkan pernikahan beda agama. Jadi saya mau bilang bahwa ada ulama di Indonesia sendiri banyak lah. Kalau mau dibuka-buka ya, ditanya-tanya kepada para ulama, ada banyak yang mengatakan begitu. Saya kasih contoh lain nih. Sebentar Bang Ade, saya ingin mengambil, ini pasti akan panjang, nggak cukup waktunya. Saya ingin mengambil kesimpulan bahwa Anda menyebutkan di Al-Quran tidak disebutkan jelas melarang ya pernikahan beda agama itu ya. Saya boleh masuk ke sini. Sebentar Mbak Bibi, Mas Yandri atau Bu Neng bisa memberikan ini? Ya, kalau saya jawaban dulu terkait ini. Jelas ya, kita ini kan agama yang diakui di Indonesia itu kan sudah saya sebutkan tadi, salah satunya Islam dan agama yang lain. Dan saya berdialog itu dengan tokoh-tokoh resmi sebelum saya datang ke Mahkamah Agung. Dan semua orang mengatakan, yang saya temui ini ya, mengatakan sama, di agama kami juga nggak boleh.